Pernah dengar tentang peristiwa Rengas Dengklok? Sebuah kejadian yang penuh misteri dan ketegangan yang terjadi sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Siapa saja tokoh-tokoh penting di balik peristiwa ini? Yuk, kita bongkar bersama dalam video kali ini. Selamat datang kembali di channel Penulis Sejarah. Tempatnya kalian bisa belajar sejarah dengan santai tapi tetap penuh informasi. Kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok yang sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk memahami peristiwa Rengas Dengklok, kita harus melihat kembali ke bulan Agustus 1945. Pada waktu itu, Jepang baru saja menyerah kepada sekutu setelah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekosongan kekuasaan ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Di balik peristiwa ini, ada beberapa tokoh penting yang memainkan peran kunci. Di antaranya adalah Soekarno dan Hatta, dua proklamator kita, serta para pemuda yang sangat bersemangat, seperti Soekarni, Wikana, dan Charul Saleh. Para pemuda ini merasa bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita tentang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua mulai menyebar dengan cepat di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Berita ini membawa harapan besar bagi rakyat Indonesia yang sudah lama mendambakan kemerdekaan. Para pemuda yang tergabung dalam kelompok Menteng 31, yang merupakan kumpulan aktivis nasionalis muda, segera melihat peluang ini sebagai momen yang tepat untuk mendesak para pemimpin bangsa agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kelompok Menteng 31 terdiri dari tokoh-tokoh muda yang bersemangat seperti Soekarni, Wikana, Charul Saleh, dan lainnya. Mereka merasa bahwa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan mereka yakin bahwa menunda proklamasi hanya akan memberi waktu bagi Jepang atau sekutu untuk mengatur kembali kekuatan mereka dan memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia. Namun, meskipun didesak oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta masih ragu-ragu. Mereka khawatir bahwa tindakan yang terlalu terburu-buru tanpa adanya persetujuan dari Jepang bisa berakibat fatal. Soekarno dan Hatta ingin menunggu instruksi resmi dari pemerintah Jepang yang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, para pemuda tidak mau mengambil risiko kehilangan momentum berharga ini. Mereka merasa bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan secepat mungkin, tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Setelah melalui diskusi yang panjang dan penuh ketegangan, para pemuda memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Mereka menyusun rencana untuk membawa Soekarno dan Hatta ke tempat yang lebih aman dan jauh dari pengaruh Jepang, sehingga mereka dapat mendeklarasikan kemerdekaan tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Pilihan mereka jatuh pada Rengas Dengklok, sebuah kota kecil yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Rengas Dengklok dipilih karena lokasinya yang cukup terpencil dan dianggap aman dari pengawasan pihak Jepang. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda ini, dipimpin oleh Soekarni dan Charul Saleh, melaksanakan rencana mereka. Mereka berhasil membawa Soekarno dan Hatta dari kediaman masing-masing dan membawa mereka dengan aman ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah seorang petani Tionghoa bernama Jiao Kie Siong. Di tempat inilah, para pemuda terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Diskusi yang terjadi di sana sangat intens dan penuh semangat. Para pemuda berargumen bahwa rakyat Indonesia sudah siap untuk merdeka dan tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi. Mereka juga menekankan bahwa situasi internasional sedang berpihak pada Indonesia dan inilah waktu yang paling tepat untuk bertindak. Selama di Rengas Dengklok, para pemuda tidak tinggal diam. Mereka terus-menerus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda ini memiliki keyakinan kuat bahwa momen bersejarah ini tidak boleh disia-siakan. Mereka berargumen bahwa setiap penundaan hanya akan memberi kesempatan bagi Jepang atau sekutu untuk kembali menguasai Indonesia dan menghalangi impian bangsa untuk merdeka. Para pemuda mengingatkan Soekarno dan Hatta tentang situasi genting yang sedang berlangsung. Mereka mengemukakan bahwa kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah adalah peluang emas yang harus segera dimanfaatkan. Penundaan, menurut mereka,
hanya akan membuka kemungkinan bagi pihak-pihak asing untuk merestorasi kendali atas Indonesia atau memaksakan kehendak mereka sebelum kemerdekaan sempat diproklamasikan. Selain itu, semangat nasionalisme yang membara di kalangan masyarakat menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak lagi ingin dijajah. Para pemuda percaya bahwa dengan segera memproklamasikan kemerdekaan, mereka dapat menginspirasi dan memobilisasi rakyat untuk bersatu padu dalam mempertahankan kedaulatan negara. Selama diskusi di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta mendengarkan dengan seksama argumen-argumen yang disampaikan oleh para pemuda. Mereka memahami kekhawatiran dan semangat yang dimiliki oleh para pemuda, namun juga memikirkan risiko besar yang mungkin dihadapi jika proklamasi dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Namun, para pemuda tidak menyerah. Mereka terus meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa tindakan segera adalah langkah yang paling tepat. Para pemuda juga mengingatkan Soekarno dan Hatta tentang pengorbanan yang sudah dilakukan oleh banyak pejuang demi kemerdekaan Indonesia. Mereka menegaskan bahwa inilah saatnya untuk menghormati dan melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tekanan yang diberikan oleh para pemuda akhirnya membuat Soekarno dan Hatta semakin mempertimbangkan pentingnya tindakan segera. Di tengah-tengah diskusi yang semakin intens, datanglah kabar dari Jakarta bahwa Ahmad Soebardjo berhasil mencapai kesepakatan dengan para pemuda di sana. Soebardjo menjanjikan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan segera setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mendengar kabar ini, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk kembali ke Jakarta dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Keputusan ini menandai berakhirnya peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dengan pengawalan ketat dari para pemuda. Sesampainya di Jakarta, mereka segera mempersiapkan segala sesuatu untuk proklamasi kemerdekaan yang akan dilakukan keesokan harinya, 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu episode penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana keberanian dan semangat juang para pemuda berhasil mendorong para pemimpin bangsa untuk mengambil langkah bersejarah demi kemerdekaan yang telah lama dinantikan. Setelah negosiasi yang panjang dan penuh ketegangan, akhirnya dicapai kesepakatan yang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta, meskipun awalnya ragu-ragu, akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Keputusan ini tidak datang dengan mudah. Butuh banyak diskusi, tekanan, dan argumen yang kuat dari para pemuda agar mereka bisa menyadari betapa krusialnya momen ini. Waktu yang sangat singkat tidak menghalangi mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Mereka bekerja keras sepanjang malam, merumuskan teks proklamasi dan mengatur segala kebutuhan untuk upacara yang akan digelar keesokan paginya. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, segala persiapan telah selesai. Bendera merah putih telah siap untuk dikibarkan, dan seluruh rakyat yang hadir di sana siap menyaksikan momen bersejarah yang sangat dinantikan. Dengan suara lantang dan penuh semangat, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi ini bukan hanya akhir dari perjuangan panjang melawan penjajahan, tetapi juga awal dari babak baru dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi bukti bahwa semangat juang dan keberanian para pemuda Indonesia sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak takut mengambil risiko demi masa depan bangsa. Jadi, mari kita terus mengenang dan menghargai jasa para pahlawan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan tentang peristiwa Rengas Dengklok ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.